Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa iktafa bi atharihi la yaumil qiyamah. Qala rabbuna jalla wa ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aydan jalla wa ala fi ayatin ukhra, ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال أيضا جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار. Ma'asyiral muslimin wal muslimat a'azzakumullah. Alhamdulillah, di malam hari ini kita kembali untuk melanjutkan pembahasan rutin kita, membahas kitab Al-Manzumah Al-Mimiyah fil Wasaya wal Adabil Ilmiyah, sebuah kitab manzumah, yaitu kumpulan syair Al-Mimiyah yang di setiap penghujung bait syairnya itu diakhiri dengan huruf mim. Fil Wasaya itu terkait tentang pembahasan wasiat-wasiat wal adab al-ilmiyah, dan juga adab-adab yang ilmiah bagi seorang penuntut ilmu. Sekaligus kita membaca syarah dari kitab ini, syarah yang paling masyhur dari kitab Manzumah Al-Mimiyah ini, yaitu syarah yang diberikan oleh Fadilatul Syekh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badar hafizahumallahu ta'ala wa ra'ahuma. Adapun kitab Manzumah Al-Mimiyah ini dikarang oleh Fadilatul Syekh Al-Imam Hafidh bin Ahmad Al-Hakami rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Salah seorang ulama yang masa beliau dengan kita sangat dekat, seorang ulama yang cendekiawan dalam permasalahan ilmu. Dan Allah Azza wa Jal memanggil beliau untuk kembali ke sisinya di usia yang muda. Syekh Hafidh bin Ahmad Al-Hakami. Beliau adalah guru dari para ulama kita yang masih hidup di zaman sekarang. Di malam hari ini kita masuk di bait syair yang ke-6 dalam pembahasan kitab Manzumah Al-Mimiyah ini. Kalau kita berpatokan dengan buku cetakan Dar Ibnul Jauzi, itu tepatnya tertera di halaman ke-30. Di bagian bawah, qala an-nazim rahimahullah. An-nazim yaitu Syekh Hafidh bin Ahmad Al-Hakami rahimahullah, beliau berkata. Kata beliau di bait syair yang ke-6, ma laha najmun wa ma syamsut duha tala'at wa
addu anfasin ma fil kauni min nasami. Ma laha najmun. Selama laha najmun atau laha najmun, selama bintang-bintang masih kelihatan, wa ma syamsud duha tala'at, dan selama matahari di waktu duha masih tala'at, masih terbit. Tala'at artinya terbit. Wa'addu anfasi ma fil kauni min nasami, dan sebanyak wa'addu anfas, sebanyak jumlah nafas ma fil kaun, yang ada di seluruh jagat raya ini, min nasami, berupa makhluk hidup. Ini bait syair bercerita tentang banyaknya orang-orang yang mereka bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan oleh Syekh di sini, wa qawluhu wa ma syamsud duha tala'at, khassa rahimahullah asy-syamsud duha bidzikri li'annaha fi dzalikal waqt tashtaddu idha'atuha wa katsiran ma yakhussuha asy-syu'ara'u bidzikri. Adapun terkait dengan ucapan Al-Hafidh atau Hafidh bin Ahmad Al-Hakami Asy-Syaikh rahimahullah, beliau mengatakan beliau mengatakan wa qauluhu ma laha ay ma dhahara wa tala'a, yaitu apa yang nampak dan apa yang terbit. Jadi laha itu artinya nampak. Wa ma syamsud duha tala'at, adapun wa ma syamsud duha tala'at, selama matahari di waktu duha masih terbit, ini adalah pengkhususan dari beliau, yaitu Syekh Hafidh bin Ahmad Al-Hakami rahimahullah, terkait dengan syamsat duha. Beliau mengkhususkan penyebutan matahari di waktu duha karena sesungguhnya itu adalah waktu di mana cahaya sangat bersinar, dan kebanyakan para asy-syu'ara, para penyair, mengkhususkan dengan menyebutkan hal yang seperti ini. Wa'addu anfas ay adadu anfasin ma fil kauni min nasam, yaitu sebanyak bilangan nafas seluruh makhluk yang ada di jagat raya. Jadi salawat kepada Nabi SAW itu tercurahkan sebanyak nafas seluruh makhluk yang ada di jagat raya. Ini kan bait syair masih menjelaskan bagaimana salawat kepada Nabi SAW, yang mana Allah Subhanahu wa taala dan para malaikat juga bersalawat. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surah Al-Ahzab, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla, demikian pula malaikatnya bersalawat kepada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, sallu alaihi, bersalawatlah kalian kepada Nabi, wasallimu taslima, dan berilah salam sejahtera, keselamatan kepada beliau Nabi SAW. Nah, ini telah kita sebutkan antara salawat makhluk kepada Nabi, itu maksudnya adalah ad-du'a. Adapun salawat Allah kepada makhluk, kepada Nabi, yakni as-sana, pujian. Allah memuji Nabi di sisi makhluk-makhluk yang mulia dan dekat bersama Allah Azza wa Jal. Kemudian, sawa'un anfasun nasi aw ghairihim. Sama saja, apakah itu nafas-nafas manusia atau selainnya. Jadi seluruh makhluk yang ada di jagat raya ini, semuanya mereka bersalawat, sebanyak nafas-nafas mereka, begitulah orang-orang yang bersalawat kepada Nabi. Wa qawluhu min nasam, nasam itu adalah jam'u nismah, wal muradu kullu dhi ruh, seluruh yang bernyawa. Yang diinginkan dari nasam, jamak dari nismah, yaitu seluruh yang bernyawa, seluruhnya bersalawat kepada Nabi.
qasdun nazim bi dzikri hadhihi al-umur. As-salatu alaihi sallallahu alaihi wasallam bil kathrah. Penulis kitab Manzumah Al-Mimiyah ini, yaitu Syekh Hafidz bin Ahmad Al-Hakami, beliau menyebutkan tentang perkara salawat, bahwasanya sangat banyak yang bersalawat kepada Nabi. Sampai seluruh yang ada di jagat raya ini. Salatan kathiratan, mazidatan ila yaumiddin. Salawat yang sangat banyak, yang terus akan bertambah sampai tegaknya hari kiamat. Itu akan terus ada. Wassalawatullahi wassalamuhu alaihi. Maka salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada beliau. Hanya saja Syekh Abdul Razak sedikit mengkritik dari Manzumah Al-Imam atau Syekh Hafidz bin Ahmad Al-Hakami. Kata beliau, wafatahu rahimahullah huna wa fi khatimatin nazmi dzakara salam ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sangat, atau kata beliau, kita telah memperhatikan wafatahu rahimahullah. Pengarang kitab Manzumah Al-Mimiyah ini fatahu. Dia luput huna di sini, yaitu di awal bait syair ini. Wa fi khatimatin nazmi, demikian pula di akhir nazam, karena memang para ulama itu ikhwah, kalau mereka membuat kitab pujian kepada Allah, salawat kepada Nabi, hanya saja di dalam buku Manzumah ini, Manzumah Mimiyah ini, Imam Hafidz bin Ahmad Al-Hakami hanya menyebut salawat kepada Nabi. Demikian pula nanti di akhir bait syair, karena nanti di akhir bait syair juga biasanya para ulama itu mereka akan mengucapkan alhamdulillah. Kemudian salawat juga kepada Nabi. Jadi dimulai dengan pujian kepada Allah, salawat. Diakhiri dengan pujian kepada Allah, salawat. Tapi hanya salawat, beliau luput untuk mengucapkan salam. Hanya salawat saja. Luput beliau untuk menyebutkan salam. Baik di awal bait syair, ataupun nanti di akhir nazam. Di akhir manzumah ini. Kenapa itu? Aqibas salah alaihi wa la'alla dhalika waqa'a sahwa. Beliau lupa menyebutkan salam, yaitu keselamatan, mendoakan keselamatan, hanya mendoakan salawat. Mudah-mudahan ini semuanya karena lupa. Karena lupa. Ini biasa. Seorang yang luput dalam satu permasalahan, penulisan, demikian pula ketika bertausiah, berceramah, itu biasa. Manusia penuh dengan kekurangan. Baik, selesai dari bait syair yang ke-6. Kemudian kita masuk dalam pembahasan ikhwah. Jadi muqaddimah, pujian kepada Allah, salawat kepada Nabi, selesai. Sekarang kita masuk inti pembahasan. Kata beliau, qala an-nazim rahimahullah. Berkata pengarang kitab Manzumah. Apa kata beliau? Di bait syair yang ke-7. Wa ba'du man yuridillahul azimu bih khairan yufaqihhu fi dinihil qiyam. Beliau mengatakan di sini, wa ba'du man yuridillahul azimu bih. Adapun setelah itu, man yuridillah al-azim. Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala menginginkan al-azim, yaitu Allah, zat yang maha agung. Barang siapa yang Allah menginginkan, Allah zat yang maha agung menginginkan bihi, untuk dia, khairan, kebaikan, yufaqihuhu fi dinihi. Maka Allah akan faqihkan dia. Allah akan pahamkan dia. Faqihkan artinya Allah akan pahamkan dia fi dinihi al-qiyam. Tentang urusan agamanya, yang mana permasalahan agama ini merupakan agama yang lurus. Sekarang kita lihat ikhwah. Setelah beliau memuji Allah, demikian pula beliau salawat kepada Nabi, kemudian beliau ingin mengingatkan kepada kita tentang keagungan suatu nikmat. Yaitu apa? Beliau membawakan makna yang mirip dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yaitu apa? Siapa saja yang Allah inginkan untuk dia kebaikan,
Allah akan pahamkan dia tentang agama. Ini hadis dari hadis Nabi SAW yang sahih. Yang mana hadis ini masyhur kita dengarkan dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Imam Muslim. Dari sahabat Muawiyah, Rasulullah SAW bersabda, kata Nabi, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan untuk dia, Allah akan pahamkan dia tentang agamanya. Berarti mafhumul mukhalafah kita, ikhwah, pemahaman kebalikan kita, jika ada orang yang Allah tidak hendaki kebaikan untuk dia, maka dia akan jauh dari agama. Jadi orang yang dekat dengan ilmu agama itu sudah ciri-ciri Allah menghendaki kebaikan untuk dia. Apakah dia mudah untuk belajar ataupun sulit? Jadi kemudahan dan kesulitan itu semua memang sesuatu yang mesti diusahakan. Hamba itu muktasab. Mereka semua berusaha. Orang mau cerdas berusaha. Orang mau pintar berusaha. Orang yang ingin alim tentang ilmu agama, dia harus berusaha. Inilah kecerdasan yang disebut oleh para ulama muktasab. Kecerdasan yang memang diusahakan. La yustata'ul ilm birahatil jasad. Ilmu itu tidak didapatkan dengan badan yang santai. Jadi ini ma'asyiral muslimin azakumullah. Tapi orang-orang yang mereka tidak Allah inginkan kebaikan untuknya, jauh dari agama. Walaupun kita berusaha untuk mendekatkan mereka, tetap tidak bisa. Kenapa? Karena Allah tidak inginkan kebaikan untuk dia. Ini ma'asyiral ikhwah wal akhwat a'azzakumullah. Kata beliau di sini, di syarah Syekh Abdul Razak menjelaskan, wa qawluhu wa ba'du hiya kalimatun yu'ta biha lil intiqali min uslubin ila akhar. Adapun kalimat wa ba'du ini adalah kata yang biasanya digunakan lil intiqal, untuk berpindah min uslub, dari satu pembahasan ila akhar, kepada pembahasan yang lain. Ini biasanya orang Arab memakai kalimat wa ba'du. Demikian pula kadang dengan kalimat amma ba'du. Ini bisa digunakan dua-duanya. Wa ba'du, amma ba'du sama saja. Ini namanya suatu kata yang memalingkan satu pembahasan kepada pembahasan yang lain. Wa qad kana Nabi SAW ya'ti biha fi khutabihi wa mukatabatihi. Dan Rasulullah, kata Syekh Abdul Razak, beliau biasa di dalam khutbah-khutbahnya, khutab fi khutabihi, di dalam khutbah-khutbahnya, ya, khutbah itu ceramah artinya, di dalam khutbah-khutbahnya, wa mukatabatihi, demikian pula di dalam menulis surat menyuratnya, beliau biasa untuk membawakan kalimat wa ba'du ini. Wa ma'naha mahma yakun min syai'in ba'du. Yaitu maksudnya adalah kalimat mahma yakun min syai'in ba'du. Adapun sesudah itu artinya. Kemudian kata beliau, falamma anhal hamda wathana'a wassalata ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ketika penulis nazam telah menyelesaikan pujian kepada Allah, demikian pula sanjungan kepada Nabi SAW, ala sahbi wal al, demikian pula terhadap para sahabat dan keluarga Nabi. Qala wa ba'du, maka beliau mengatakan, adapun sesudah itu, musy'iran bidzalika iradatuh asyuru'u fil maqsud. Maka ini adalah isyarat bahwasanya beliau ingin asyuru' fil maqsud, untuk memulai apa yang dimaksudkan oleh beliau. Wa syara'allahu bada'an min hadzal baiti bi dzikri fadha'ilil ilmi. Maka di sini beliau memulai rahimahullah fi hadzal baiti, ya, fi hadzal baiti, yaitu di awal bait syair ini, dengan menyebutkan keutamaan ilmu. Jadi di awal pembahasan bait syair ini bermula di bait syair yang ke-7. Yang paling pertama, yang paling pokok itu diperkenalkan adalah keutamaan tentang ilmu. Ini ikhwah. Jadi kalau ada orang yang mereka ingin belajar agama di tahap awal, kita sebagai orang yang belajar di tahap awal, kita harus tahu dulu tentang keutamaan-keutamaan ilmu. Karena seorang itu akan bersemangat untuk mempelajari sesuatu jika dia tahu keutamaan dan manfaatnya.
Contoh misalnya orang mau belajar ilmu nahu, ilmu sorof. Nah, ini cabang dari cabang-cabang ilmu bahasa Arab. Ya, ilmu bahasa Arab itu ada 12 cabang. Di antara cabang yang para ulama mengatakan sebagai induk dari 12 cabang itu adalah ilmu nahu dan ilmu sorof. Ilmu nahu mempelajari tentang harakat akhir kata. Kenapa harakatnya dhammah, kemudian dari dhammah berubah jadi fathah, kemudian dari fathah berubah menjadi kasrah. Kenapa bisa berubah-berubah itu? Adapun ilmu sharaf, ilmu yang membangun tentang bangunannya. Kenapa bangunannya seperti itu? Bukan harakat akhirnya, tapi bangunan katanya. Fi bunyatil kalimah. Khusus tentang bangunan sebuah ilmu. Orang tidak akan belajar ilmu nahu sharaf kalau dia nggak tahu keutamaannya. Ada orang mau belajar bahasa Arab, kalau dia tidak tahu apa manfaatnya untuk dirinya. Nanti kalau dia sudah tahu, oh ternyata kita membaca buku-buku para ulama itu, semuanya buku bahasa Arab yang tidak berharakat. Maka kita belajar bahasa Arab ternyata untuk membaca seluruh buku para ulama. Nah ini namanya dia telah membeli alatnya. Orang kalau mau masuk di sebuah pintu, dia harus membeli alat untuk membuka pintu yang sedang tertutup itu. Dia beli kuncinya. Kemudian dia buka pintu itu dengan kunci yang dia beli. Orang yang mendapatkan ilmu agama, dia harus mencari kuncinya. Orang yang ingin paham tentang sebuah ilmu, maka dia harus mengetahui keutamaan-keutamaan supaya dia bersemangat. Ini kalau saya pelajari ini apa fungsinya? Kalau saya sering ikut taklim, apa kegunaannya untuk saya? Demikian pula kita contohkan tentang perkara dunia. Seorang bekerja, dia akan lebih semangat jika dia mengetahui gaji pendapatan dia itu berapa. Semakin besar yang akan dijanjikan untuknya, semakin besar pula semangat dia untuk bekerja. Ini tidak dipungkiri. Dunia dan akhirat seperti itu. Apalagi kalau misalnya ilmu akhirat itulah ilmu yang tidak tertandingi. Balasannya kata Allah, yaitu ajrun ghairu mamnun, yaitu pahala yang tidak terputus-putus. Kemudian kata beliau, musyiran ilat dalail ala makanatihi al-aliyah. Nah ini adalah sebuah isyarat akan sebuah dalil di mana kedudukan yang tinggi akan keutamaan ilmu wa manzilatihil azimah dan kedudukannya yang sangat agung wa atharihil mubarakah dan manfaat serta pengaruh yang penuh dengan berkah wa awaidihil hamidah dan manfaatnya yang terpuji. Jadi ini keutamaan ilmu. Nabi SAW bersabda, man yuridillahu bihi atau kata beliau, man yuridillahu al-azimu bihi khairan yufaqihu fi dinihil qiyam. Barang siapa yang Allah inginkan, yaitu Allah zat yang maha agung, Allah inginkan untuk dia kebaikan yang sangat banyak, Allah akan pahamkan dia, yufaqihuhu fi dinihi. Allah akan pahamkan dia tentang agamanya al-qiyam, yaitu agama yang lurus. Yadullu alaihi ma warada fi sahihain min hadits Muawiyah radhiyallahu anhu anna Rasulullah SAW annahu qala. Ini semua adalah sesuatu yang menunjukkan tentang sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Imam Muslim. Kalau di Sahih Bukhari itu di hadis ke-71. Di Sahih Muslim hadis ke-1300 atau 1037. 1037. Apa kata Nabi? Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah inginkan untuknya kebaikan, Allah akan pahamkan dia tentang urusan agamanya. Wal muradu biddin, adapun yang diinginkan tentang agama, Allah akan pahamkan dia tentang agama, yaitu maksudnya usuluhu wa furu'uhu. Allah akan pahamkan dia tentang ilmu usul dan ilmu furu'. Di sini kita mesti mengenal ikhwah, ilmu itu ada dua. Ada ilmu yang terkait dengan usul, ada ilmu yang terkait dengan furu'. Ilmu usul ini diistilahkan dengan, biasanya dikenal dengan ilmu akidah. Ilmu yang menjadi pokok, pondasi, yang tidak akan berubah. Tidak ada silang pendapat dalam masalah itu. Ini namanya ilmu usul. Ilmu Allah di langit. Ilmu Allah di atas arsy. Ilmu bahwasanya Allah SWT akan membangkitkan para hamba
di padang mahsyar, di hari kiamat. Ilmu bahwasanya Allah Azza wa Jalla akan menimbang seluruh amal manusia di dunia ini. Ilmu bahwasanya Allah Azza wa Jalla akan memasukkan orang-orang yang beriman di dalam surga dan memasukkan orang-orang kafir di dalam neraka. Ini namanya ilmu usul, tidak silang pendapat. Demikian pula Allah SWT juga akan memahamkan kita tentang ilmu furu', ilmu yang merupakan cabang. Ya, ilmu yang terkadang ada silang pendapat, ini ilmu furu' namanya. Nah, ini mencakup seluruhnya. Jadi kalau misalnya dikatakan jika Allah menghendaki kebaikan untuk seorang hamba, Allah akan pahamkan dia tentang urusan agamanya. Nah, ini urusan agama, urusan apa? Mencakup dua-duanya. Baik itu ilmu usul, demikian pula ilmu furu'. Makanya orang yang belajar agama itu dia akan merasa mudah. Belajar akidah, masuk. Nanti belajar fikih, masuk, nyambung. Pelajaran fikih yang dia pelajari, itu ada pembahasannya. Dan mirip dengan pembahasan dalam permasalahan akidah, saling terkait. Demikian pula ketika dia belajar nahu, belajar ilmu sharaf. Karena seluruh ilmu agama itu, seluruhnya datang dari Allah SWT dan disampaikan dengan satu orang utusan, yaitu Nabi SAW. Maka dia saling terkait. Orang mau belajar akidah, kalau nggak belajar nahu, itu susah. Orang mau belajar fikih, kalau nggak belajar ilmu yang lain, cabang-cabang ilmu agama, ilmu bahasa Arab misalnya, itu susah. Dia nggak akan bisa memahami hal-hal yang seperti itu. Demikian pula ilmu tafsir. Orang belajar ilmu tafsir, kalau dia nggak belajar bahasa Arab, dia akan sulit. Karena ada beberapa penafsiran itu dilihat dari makna-makna lughah dari bahasa Arab. Wal murad bid-din ay usuluhu wa furu'uhu. Jadi jelas sampai di sini, seorang akan dipahamkan tentang urusan agama, yaitu maksudnya ilmu usul dan ilmu furu'nya. Wal fiqhu fid-din yashmulul fiqha fi usulid-din. Adapun pemahaman terkait dengan agama, itu mencakup pemahaman tentang permasalahan usuluddin, yaitu permasalahan akidah. Usuluddin itu diterjemahkan akidah. Wa huwa yusammihi ba'du ahli ilmi al-fiqhul akbar. Yang sebagian para ulama menamakan ilmu usuluddin dengan penamaan al-fiqhul akbar. Jadi kadang ilmu akidah itu disebut dengan fiqhul akbar, ilmu fikih. Tapi fiqhul akbar, fikih yang paling besar, pemahaman yang paling besar. Itu maksudnya apa? Ilmu akidah. Karena yang paling pokok, sehebat apapun orang permasalahan fikih, kalau akidahnya rusak, rusak agamanya. Sehebat apapun orang belajar ilmu bahasa Arab, ketika rusak akidahnya, rusak seluruhnya. Makanya ma'asyiral muslimin a'azakumullah, betapa banyak ulama-ulama zaman dulu itu, mereka hanya mempelajari bahasa Arab saja. Mereka lupa mempelajari ilmu akidah. Maka sangat disayangkan dia menghabiskan waktunya untuk belajar ilmu bahasa Arab, sementara dia tidak mempelajari usuluddin, al-fiqhul akbar, ya, fiqhul akbar, yaitu ilmu terkait dengan ilmu akidah. Wa huwal aqidah yashmulu aydan, dan dia yang dimaksudkan adalah ilmu akidah, dan dia juga mencakup al-ahkam wa tafasil asy-syara'i ma yata'allaqu bil muamalat wa aydan al-adab wal akhlaq. Kata beliau, tidak dipungkiri bahwa yang dimaksud dengan ilmu fikih juga mencakup terkait dengan hukum-hukum. Kadang kita belajar fikih itu belajar tentang hukum-hukum. Wa tafasil, rincian-rincian. Dalam ilmu fikih banyak rincian-rincian. Pembahasan jual beli ada rinciannya. Kalau seperti ini maka boleh. Kalau tidak seperti ini maka tidak boleh. Kalau jenisnya yang seperti ini maka boleh. Kalau jenisnya tidak seperti ini maka dia bisa terjatuh dalam riba. Demikian pula hukum-hukum syariat dan apa yang terkait dengan muamalat. Ini juga pembahasan ilmu fikih. Wa aydan al-adab wal akhlaq. Demikian pula ilmu adab dan akhlak. Fakullu dzalika yatanawaluhu qaulun Nabi SAW. Maka seluruhnya ini mencakup dari ucapan Nabi, man yuridillahu bihi khairan yufaqihhu fiddin. Barang siapa yang Allah inginkan untuk dia kebaikan, Allah akan pahamkan untuk dia tentang urusan agama. Wal fiqhu al-fahmu. Adapun secara bahasa, fikih
Itu artinya al-fahmu. Al-fahmu itu artinya pemahaman. Maka kalau ada orang dikatakan, ini orang pemahamannya bagus, itu dikatakan hadza rajulun faqih. Laki-laki ini adalah orang yang faqih. Orang yang betul-betul bagus pemahamannya, faqih. Ya. Maka orang yang bagus fikihnya, bagus pemahamannya. Ini ma'asyiral ikhwan azakumullah. Wa qauluhu rahimahullah, adapun ucapan pengarang kitab Manzumah Mimiyah, Syekh Hafidz bin Ahmad Al-Hakami rahimahullah, beliau mengatakan fi dinihil qiyam, yaitu permasalahan terkait tentang agamanya al-qiyam. Hakadha tutbatu, ini demikianlah kata beliau. Di sini diharakati dengan kalimat al-qiyam. Bitakhfifil ya'i kama qaulihi ta'ala. Ini diringankan, tidak ditasydid. Takhfif artinya tidak ditasydid. Jadi al-qiyam, biasanya kan kita sering dengar kalimat al-qayyim. Dinul qayyim, agama yang lurus. Tapi di sini disebutkan fi dinihil qiyam, tidak bertasydid huruf ya-nya. Ini berdasarkan firman Allah. Allah juga pernah berfirman dengan mengucapkan kalimat al-qiyam. Apa kata Allah? Qul innani hadani rabbi ila siratin mustaqim dinan qiyaman millata Ibrahim hanifah. Qul, wahai Muhammad, katakanlah, innani hadani, sesungguhnya hadani rabbi, Rabbku telah memberikan petunjuk kepadaku ila siratin mustaqim, kepada jalan yang lurus. Apa itu jalan yang lurus? Kata Allah, dinan qiyaman, yaitu agama yang qiyaman, agama yang lurus, millata Ibrahim hanifah, yaitu millahnya, agamanya Nabi Ibrahim, hanifan. Beliau adalah orang yang hanif, yang condong kepada Allah Azza wa Jal dan jauh dari kesyirikan. Wal muradu bil qiyam, adapun yang diinginkan dengan al-qiyam yaitu al-mustaqim alladzi la i'wijaja fihi, yaitu orang-orang yang mereka mustaqim, orang-orang yang mereka diberikan jalan yang lurus, la i'wijaja alaih atau la i'wijaja fihi, yang tidak ada kebengkokan. Ini ikhwah dari bait syair yang ketujuh yang dibawakan oleh Syekh Hafidz bin Ahmad Al-Hakami. Berikut penjelasannya dari Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badar terkait dengan keutamaan ilmu. Jadi orang yang ada rasa mereka itu ingin belajar ilmu agama, semangatnya dekat dengan agama, walaupun paham atau tidak, itu sudah tanda kebaikan untuk dia sebagai seorang muslim. Apalagi kalau dia memiliki kekuatan, semangat untuk belajar, dan ketika belajar selalu mudah untuk memahami. Maka itu adalah bukti bahwa Allah betul-betul menginginkan kebaikan untuk orang tersebut. Ini ma'asyiral muslimin azakumullah. Kemudian di bait syair yang ke-8, nah ini bait syairnya sedikit. Beliau mengatakan, wa hatha rabbi wa haddal mu'minina ala tafakkuhid dini ma'indari qaumihim. Wa hatha rabbi. Ini bait syair yang ke-8, ucapan Syekh Hafidz bin Ahmad Al-Hakami. Kata beliau, wa hatha rabbi, Rabbku telah mendorong untuk diriku, wa haddal mu'minin, dan juga Rabbku telah memotivasi orang-orang yang beriman untuk apa? Ala tafakkuhid din, untuk mendalami ilmu agama. Berarti apa ya, ikhwah? Mendalami ilmu agama itu adalah dorongan, motivasi dari Allah Azza wa Jalla. Jangan pernah merasa kepintaran, kecerdasan kita itu datang dengan usaha kita, tanpa dari Allah Azza wa Jalla. Ini keliru. Ma'indari qaumihim, ditambah dengan mengingatkan kaumnya. Berarti apa ya, ikhwah? Tujuan seorang belajar ilmu agama, Allah memotivasi seorang untuk mendalami agama, itu untuk mengingatkan manusia, bukan untuk disimpan di kantong sendiri. Ilmu agama itu untuk disebarkan, untuk mengingatkan orang. Kita dapat motivasi, dorongan dari syariat, dari Allah untuk mempelajari agama. Semuanya itu agar kita menjadi seorang mundirun, orang-orang yang memberikan peringatan kepada manusia. Ini fungsi ilmu.
Jadi setelah kita mengetahui nikmat yang besar adalah ilmu agama. Karena Allah kalau sudah memahamkan ilmu agama kepada orang, tanda kebaikan untuk dia. Setelah itu kita harus tahu Allah memotivasi kita untuk belajar ilmu agama. Demikian pula itu semuanya mengharuskan kita untuk menjadi orang yang mengingatkan orang lain. Ini bantahan bagi orang-orang yang mereka mempelajari ilmu namun tidak untuk disebarkan, tidak untuk didakwahkan. Ini keliru. Dakwah itu tidak mesti kepada orang banyak. Dakwah itu terkadang hanya kepada anak kita. Kadang dakwah itu hanya kepada istri kita. Itu dakwah juga. Dan itulah yang paling inti memang yang kita ingatkan, ikhwah. Karena Nabi SAW atau Allah Azza wa Jalla berfirman, khusus untuk Nabi, wa anzir, ya Rasulullah, anzir, berilah peringatan. Wa anzir ashiratakal aqrabin. Berilah peringatan kepada karib kerabat terdekat. Siapa itu? Anak istri. Ini yang paling pertama. Jangan pernah memikirkan, oh saya kalau berdakwah itu harus di khalayak ramai. Harus ramai yang mendengar. Ini baru dakwah. Kalau hanya ceramah ustadz lorong, atau dia hanya ustadz di rumahnya, di luar rumah dia bukan ustadz misalnya. Apakah dia dikatakan sebagai pendakwah? Pendakwah juga. Bahkan ketika tidak ada yang dia dakwahi hanya dirinya, maka dia seorang pendakwah untuk dirinya. Kita banyak, kita lihat para nabi-nabi Allah yang tidak memiliki pengikut sama sekali. Namun mereka adalah nabi, utusan Allah SWT yang diutus untuk berdakwah. Ada juga yang banyak kaumnya, tapi tidak ada yang mendengarkan. Seperti Nabi Nuh alaihi salam. Ketika didakwahkan, ya Rabbi, inni da'autu qaumi lailan wa nahara. Wahai Rabbku, sesungguhnya aku memberikan peringatan kepada kaumku, mendakwahkan mereka siang dan malam. Tapi apa yang terjadi? Mereka tidak menerima. Bahkan Allah sebutkan, ja'alu asabi'ahum fi adhanihim. Mereka menutupkan jari-jarinya di telinga. Ketika dakwah Nabi Nuh, ditutup telinganya dengan jari. Wastaghshaw thiyabahum. Mereka ambil bajunya, mereka tutupkan. Tidak ada yang tinggal. Allah katakan, wa makana al-mu'minun. Tidak pantas untuk orang-orang yang beriman liyamfiru kafah, untuk pergi semua berperang. Enggak pantas. Falaula nafara min kulli firqatin ta'ifatun minhum. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun. Mengapa Allah katakan sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi liyatafaqahu, untuk mempelajari, memperdalam pengetahuan ilmu agama, fiddin, tentang urusan agama, waliyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim, dan mereka akan mengingatkan kaumnya kalau mereka kembali kepada kaumnya. Di sini apa ya, Pak? Artinya kalau semua perang untuk berjihad, tidak pantas. Kalau begitu siapa yang belajar? Maka ada orang-orang yang mereka belajar ilmu agama untuk mereka belajar mendalami, kemudian mereka pulang untuk berdakwah di kaum mereka, di kampung halaman mereka. Ini ma'asyiral muslimin a'azzakumullah. Coba bayangkan kalau kita semuanya adalah orang yang berjihad, berpelang di jalan Allah. Keutamannya besar. Tapi bagaimana orang-orang akan mengetahui ilmu terkait dengan jihad kalau tidak ada yang belajar ilmu agama? Wa qad jama'atil ayah amrayn asyara ilaihima an-nazim. Oleh karena itu kata beliau, ya, sungguh di sini Syekh Hafidz bin Ahmad Al-Hakami sebagai An-Nazim, beliau telah mengumpulkan, ya, membawakan dua ayat ini, atau di dalam dua ayat ini semua itu telah mengumpulkan tentang apa yang dimaksudkan oleh An-Nazim, yaitu terkait dengan belajar ilmu agama, demikian pula mendakwahkan kepada kaum. Awalan hathu 'alal fiqhi fid din. Di sini terdapat anjuran kepada kita untuk mempelajari agama. Allah katakan liyatafaqahu fid din. Hendaknya sebagian di antara mereka mendalami ilmu agama. Al-thani, yang kedua, al-hathu 'ala indharil qaumi fi qawlihi wal yundhiru qaumahum idza raja'u. Yaitu dorongan untuk mengingatkan orang-orang banyak, memberikan peringatan kepada kaum dari firman Allah wal yundhiru qaumahum idza raja'u, agar mereka juga memberikan peringatan kalau mereka kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian ikhwah, di bait syair yang ke-9 beliau mengatakan wamtanna rabbi ala kullil ibadi wa kull lirrusuli bil ilmi fadhkur akbaran ni'ami. Kemudian kata beliau, dan Rabbku telah memberikan nikmat kepadaku ala kullil ibad, demikian pula atas seluruh hamba.
Wa kullir rusul, dan untuk setiap rasul, bil ilmi, mereka berdakwah dengan ilmu, fadhkur akbaran ni'am, ingatlah nikmat yang terbesar ini. Sekarang coba lihat ikhwah. Di antara nikmat yang kita rasakan, Allah berikan kepada kita ilmu. Allah ajarkan kita. Seluruh hamba Allah ajarkan. Baik itu ilmu dunia atau ilmu akhirat. Semua dari Allah Azza wa Jalla. Dan semua para rasul berdakwahnya dengan ilmu ikhwah. Makanya kalau ada orang yang mereka menyampaikan sesuatu tidak didasari dengan basirah, dengan ilmu, maka ini tentu bukan ajaran yang benar. Ajaran yang benar itu dengan ilmu agama. Wamtanna rabbi aymannallahu subhanahu 'alal ibadi wa tafaddala. Yaitu Allah telah menganugerahkan kepada para hamba dan melimpahkan kepada mereka. Wa min asma'ihi al-mannan. Di antara nama Allah itu adalah al-mannan. Al-mannan itu artinya zat yang maha memberi sebelum diminta. Bil ilmi fal ilmu minnatuh jalla wa ala 'alal ibad. Maka ilmu itu adalah minnatuhu, itu anugerah dari Allah yang Allah anugerahkan kepada para hambanya. Jadi ilmu itu dari Allah Azza wa Jalla. Wa qawluhu ala kullil ibad, adapun ucapan beliau dan ilmu agama itu Allah berikan kepada seluruh hamba. Ini dalil yang tegas dalam Al-Quran. Allah berfirman, allamal insana ma lam ya'lam. Allah SWT yang telah mengajarkan al-insan, semua manusia, malam ya'lam, apa yang mereka tidak tahu. Di sini kalimat al-insan ada alif lamnya. Di dalam ilmu usul fiqih ini disebut dengan alif lam al-istighraqiyah. Alif lam yang menyebutkan, menenggelamkan seluruh makna manusia, yaitu seluruh manusia Allah yang ajarkan. Ini nikmat terbesar ini ikhwah. Wa qawluhu wa kullir rusul. Demikian pula untuk setiap rasul, ini kata beliau daliluhu qauluhu ta'ala, dan dalilnya adalah firman Allah Ta'ala. Allamaka ma lam takun ta'lam. Allah telah mengajarimu wahai Muhammad apa yang engkau tidak tahu. Jadi para rasul itu pun ilmunya dari Allah. Allah yang mengajarkan kepadamu wahai Muhammad ma lam takun ta'lam. Apa yang kamu asalnya tidak tahu. Berarti apa? Nabi Muhammad itu awalnya tidak tahu apa-apa. Karena Allah ajarkan. Wa kana fadlullahi 'alaika 'azima, dan keutamaan Allah terhadapmu itu sangat besar. Kemudian kata beliau, fadhkur akbaran ni'am, maka kalau kita telah mengetahui ilmu itu adalah nikmat yang sangat agung, fadhkur akbaran ni'am, sering-seringlah mengenang, ingatlah bahwasanya ilmu itu adalah nikmat yang paling besar. Ilmu adalah nikmat yang paling besar. Ai kun ala dzikri li akbari ni'matin an'amallahu biha ala ibadihi an nafaqqahum wa razzaqahum al-basirah fi dinihim. Itu kata Syekh Abdul Razak, ingatlah bahwasanya Allah SWT telah memberikan nikmat yang paling besar, yaitu ilmu kepada para hambanya. Allah pahamkan, Allah anugerahkan al-basirah, ilmu yang benar fi dinihim, tentang agamanya. Jadi sini terawat faedah kepada kita bahwasanya ilmu atau nikmat yang paling akbar, nikmat yang paling besar yang mestinya banyak kita sering mengingatnya, yaitu ilmu agama. Ilmu agama itu nikmat ikhwah. Ilmu agama itu adalah nikmat yang paling besar, pemberian dari Allah. Sebagaimana juga Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, yang dikenal, yang punya kitab tafsir As-Sa'di. Beliau di dalam kitab Manzumah Qawaid Al-Fiqhiyah, beliau mengatakan, i'lam hudita anna afdalal minan ilmun yuzilu syakka anka wad daran. I'lam, kata beliau, ketahuilah, anna afdalal minan, bahwasanya seafdal-afdal pemberian yang paling afdal yang Allah berikan kepada kalian, kata beliau, yaitu ilmu. Inna anna afdalal minan, seafdal-afdal pemberian adalah ilmu agama. Ilmu agama sebaik pemberian. Kita punya harta banyak, enggak paham ilmu agama, ikhwah, sesak dada kita. Susah urusan kita. Ilmu agama itu apa? Ilmun yuzilu syakka anka wad daran. Ilmu yang akan menghilangkan keraguan. Semua keraguan akan hilang dengan ilmu agama. Wad daran, demikian pula yang kotor-kotor, kotoran-kotoran akan hilang. Kotoran-kotoran hasad dalam hati akan hilang. Kotoran-kotoran benci kepada sesama kaum muslim akan hilang. Kotoran-kotoran saling mendengki sesama kaum muslim akan hilang.
Kotoran-kotoran pekerjaan, mendapatkan uang dengan cara yang halal yang haram akan hilang dengan ilmu agama itu. Jadi ini ilmu agama afdalul minan. Walaupun ikhwah a'azakumullah, ya. Kalau kita berbicara nikmat yang paling agung, yang paling besar di sisi Allah sebenarnya bukan ilmu. Tapi nikmat yang paling besar adalah sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi dalam hadis riwayat Imam Muslim dari sahabat Suhaib bin Sinan, bahwa nikmat yang paling besar itu adalah an-nazar ila wajhillahi ta'ala, melihat wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Ini nikmat yang paling besar di negeri akhirat, melihat wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi bagaimana kita bisa mendapatkan nikmat melihat wajah Allah? Maka wasilahnya dengan ilmu, belajar ilmu agama. Kita belajar ilmu agama, belajar akidah yang benar, sehingga kita bisa memahami bahwa di hari kiamat Allah akan dilihat oleh orang-orang yang beriman. Coba bayangkan kalau kita tidak belajar ilmu agama, bagaimana kita mengetahui Allah akan dilihat di hari kiamat? Bagaimana kita bisa membenarkan hadis-hadis terkait dengan Allah SWT memberitakan dalam Al-Quran, demikian Nabi memberitakan dalam hadis bahwa Allah akan dilihat pada hari kiamat. Maka kalau bertanya, nikmat apa yang paling besar? Yaitu nikmat memandang wajah Allah, sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Muslim dari sahabat Suhaib bin Sinan. Adapun ilmu yang disebutkan oleh Syekh Hafidz bin Ahmad Al-Hakami dalam kitab Manzumah Mimiyah, demikian pula yang disebutkan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di dalam kitab Qawaid Fiqhiyah, bahwa dia adalah afdalul minan, maka itu maksudnya ilmu adalah wasilatan, sebagai sarana untuk kita bisa melihat keagungan wajah Allah di hari kiamat. Ini ma'asyiral ikhwan azakumullah terkait dengan keutamaan ilmu, dan masih ada lagi beberapa pembahasan terkait dengan keutamaan ilmu yang insyaallah akan kita lanjutkan di bait syair yang ke-10 biidznillah taala. Naktafi bihadzal qadar. Sallallahu wasallam ala Muhammad wa ala alihi wa